Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syifa'ul Qalbi, NIM 170.805.6029. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan interpolasi polinomial. Definisi interpolasi. Interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai yang diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Nilai di sini yang dimaksud adalah jika dalam suatu fungsi dan diketahui dua titik, misalkan X1, Y1, dan X2, Y2, maka untuk menemukan X3, Y3 yang berada di antara X1, Y1, dan X2, Y2, kita bisa menggunakan interpolasi. Macam-macam interpolasi. Ada interpolasi linear. Interpolasi linear atau interpolasi polinomial tingkat 1 adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Bisa kita amati pada bidang kartesius ini. Di sini terdapat dua titik. Dua titik dengan sebuah garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Karena ini adalah polinomial tingkat 1 dengan maksimum pangkat yaitu pangkat 1, maka berbentuk sebuah garis lurus persamaannya. Jika kita mau mencari titik di antara A dan B, kita bisa menggunakan interpolasi linear. Untuk mengetahui suatu fungsi atau persamaannya, kita bisa menggunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dua ruasnya dikalikan dengan Y2 min Y1, kemudian ditambah kedua ruasnya ditambah dengan Y1. Menjadi Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Jadi, persamaan dari interpolasi linear sebagai berikut. Fx sama dengan Fx0 plus Fx min Fx0 per X1 min X0 dikali X min X0. Di sini Y1 merupakan Fx0. Dan untuk X1 pada persamaan ini menjadi X0. Dan untuk X2 pada persamaan ini menjadi X1. Dan untuk Y2 menjadi Fx1. Untuk lebih jelasnya, mari kita
Lihat penyelesaian contoh soalnya. Ini ada sebuah soal, perkirakan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut. Pada tahun 1960, jumlah penduduk ada 179,3 juta. Pada tahun 1970, ada 203,2 juta. Jika tahun ini merupakan X, nah, jika kita misalkan 1960 adalah X1 dan 179,3 itu adalah Y1, dan untuk 1970 itu X2 dan 203,2 itu adalah Y2, maka 1968 adalah X3 dan jumlah penduduk Amerika pada tahun 1968 adalah Y3. Nilai mereka berada di antara titik X1 Y1 dan X2 Y2. Kita bisa mencari nilainya dengan menggunakan rumus tadi, persamaan interpolasi linear. Dengan menggunakan persamaan interpolasi linear diperoleh F 1968 sama dengan ini Y1 ditambah dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dikali dengan X3, nah 198 dikurangi dengan X1 dibagi X2 kurangi X1. Hasilnya adalah 198,4. Jadi, taksiran jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 adalah 198,4 juta. Selanjutnya, untuk macam-macam interpolasi ada interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik atau interpolasi polinomial tingkat 2 adalah interpolasi 3 buah titik. Jadi amati, pada pisang quadratus terdapat 3 buah titik. X1, Y1, titik X2, Y2, titik X3, Y3. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat. Biasanya bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi persamaan dari interpolasi kuadratik sebagai berikut. Y sama dengan Y1 dikali X min X2 dikali X min X3 per X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 bagi dengan X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X1 X min dikali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali
X3 min X2. Atau kita bisa menggunakan rumus F2X sama dengan B0 plus B1 dikali X min X0 plus B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Dengan B0 sama dengan Fx0. Fx0 itu sama dengan Y1. Dan B1 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. B2 sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 dibagi semuanya dengan X2 min X0. Untuk rumus ini sama dengan rumus yang ada di atasnya. Yang ini lebih dimisalkan dengan B2 ini. B1, B0. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh soal lagi untuk interpolasi kuadratik. Diberikan titik len 8,0 sama dengan 2,0794. Len 9,0 sama dengan 2,1972. Dan len 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Ya. Langkah pertama, karena ini ada 3 titik, ini adalah X1, Y1, X2, 9 itu X2, dan 2,1972 adalah Y2 ya. 9,5 adalah X3, dan 2,2513 adalah Y3. Nah, sudah memenuhi bahwa kuadratik itu adalah interpolasi pada 3 buah titik. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan ke rumus interpolasi kuadratik. Kita pakai rumus yang pertama dulu. F9,2 sama dengan Y1 2,0794 per 9,2 min 9 dikali 9,2 min 9,5 dibagi 8 dikurangi 9 dikali 8 kurangi 9,5 ditambah ini adalah Y2 2,1972 dikali 9,2 min 8 dikali 9,2 min 9,5 bagi 9 min 8 dikali 9 min 9,5 ditambah dengan Y3 2,2153 kali 9,2 min 8 dikali 9,2 min 9 dibagi 9,5 min 8 kali 9,5 min 9. F 9,2 sama dengan pada operasi ini hasilnya adalah min 0,083 dan pada operasi selanjutnya adalah 1,5820 ditambah dengan
hasilnya adalah 0,7204. Dan dioperasikan menghasilkan F9,2 adalah 2,2192. Dari sini dapat disimpulkan, jadi nilai ln 9,2 adalah 2,2192. Selanjutnya, interpolasi kubik. Interpolasi kubik atau interpolasi polinomial tingkat 3 adalah interpolasi 4 buah titik. Bisa diamati pada bidang kartesius ini terdapat 4 buah titik. Titik x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Polinom yang menginterpolasi keempat buah titik itu adalah polinom kubik yang berbentuk A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3. Atau biasa kita ketahui bentuknya adalah Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Nah, polinomial tingkat 3. Jadi, persamaan dari interpolasi kubik sebagai berikut. F3x sama dengan B0 plus B1 dikali x min x0 ditambah B2 dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah B3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Kita sudah belajar tadi polinomial tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Sekarang, bagaimana jika ditanyakan interpolasi yang memuat banyak titik? Untuk mensiasati, untuk mengerjakan interpolasi dengan titik yang banyak, kita bisa menggunakan interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial Newton digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik. N buah titik. Dari x1, y1, x2, y2 sampai xn, yn. Dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Nah, berikut persamaan dari interpolasi polinomial Newton. F n x sama dengan B0 plus B1 dikali x min x0 plus B2 dikali x min x0 dikali x min x1 plus titik plus Bn dikali x min 0 dikali x min x1 titik dikali x min xn min 1. Ini itu n min 1. Pengurangan dari ini. Ya, seperti kalau di sini 1, maka di sini terakhir adalah x0, kalau di sini B2, 2, maka yang mengurangi terakhir adalah x1. Untuk yang Bn, maka terakhir yang mengurangi x adalah xn-1. Nah, dengan B0 sama dengan fx0, B1 sama dengan f kurung siku x1, x0 tutup kurung siku. Dan seterusnya sampai Bn sama dengan f kurung siku xn, xn-1 dan seterusnya sampai x0. Nah, dengan diketahui bahwa buka kurung
siku xi, xj tutup kurung siku sama dengan f xi dikurangi f xj per xi min xj. F xi, xj, xk kurung siku sama dengan f kurung siku xi, xj dikurangi f kurung siku xj, xk per xi, xi min xk. Untuk f kurung siku xn, xn min 1 dan seterusnya sampai x0 sama dengan f kurung siku xn, xn min 1 sampai x0 kurangi f kurung siku xn min 1 seterusnya sampai x0 dibagi xn min x0 adalah penjabaran dari persamaan interpolasi polinomial Newton. Untuk selanjutnya, contohnya, perkirakan dan 2 dengan interpolasi Newton order ketiga jika diketahui. Ini ya. Jawab. Untuk menyelesaikan, kita gunakan persamaan dari interpolasi polinomial Newton. Ini adalah persamaan umumnya atau rumus umumnya. Karena yang diminta order ketiga, maka rumusnya adalah f3x sama dengan b0 plus b1 kali x min x0 plus b2 dikali x min x0 x min x1 plus b3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Perlu diketahui bahwa interpolasi polinomial Newton itu juga disebut dengan interpolasi polinomial selisih terbagi. Tahapannya, karena tadi y itu adalah fx-nya y sama dengan fx. Nah, langkah selanjutnya kita ke selisih terbagi pertama. Dari f kurung siku x1 x0, sini ada x y. Y1 dikurangi y0 atau fx1 dikurangi fx0 hasilnya per x1 kurangi x0. Hasilnya adalah 0,462. Dan selanjutnya juga untuk f kurung siku x2, x1. Ini sama seperti ini caranya, menghasilkan 0,203. Dan untuk f kurung siku x3, x2 menghasilkan 0,182. Ini adalah ST1. Lanjut ke ST2, selisih terbagi 2. F kurung siku x2, x1, x0 sama dengan, ini kita menggunakan ini fx2 f kurung siku x2, x1 dikurangi dengan f kurung siku x1, x0 dibagi dengan ini, karena dimulai dari x2 maka ini x2 dikurangi x0, 6 kurangi 1 sama dengan min 0,052. Dan untuk yang selanjutnya juga sama, f kurung siku x3, x2, x1. Kita mengurangkan ini 0,052
182 dikurangi 0,203 terus dibagi dengan ini X3 dikurangi X1 sama dengan min 0,020. Selanjutnya cari selisih terbagi 3. Di F kurung siku X3, X2, X1, X0 sama dengan min 0,020 dikurangi min 0,052 dibagi dengan ini X3 kurangi X0, 5 kurangi 1 sama dengan 0,008. Setelah kita mencari sampai selisih terbagi 3, kita dapat menentukan nilai B0, B1, B2, B3. Ini adalah nilai dari B0, B1, 0,42 adalah B1, dan B2 sama dengan min 0,052, B3 sama dengan 0,008. Nah, kita ke rumus interpolasi Newton pada orde 3. F2, karena yang ditanyakan adalah dalam 2, maka F2 sama dengan B0 bernilai 0, terus B1 bernilai 0,462, X, nah di sini X itu sama dengan 2, tadi sudah diketahui X0 adalah 1, ditambah dengan B2 nilainya adalah min 0,052 dikali dengan ini 2 dikurangi 1, X-nya 2, X0-nya itu 1, terus dikali lagi dengan 2 min 4, 4-nya itu adalah nilai dari X1, ditambah dengan 0,008, ini adalah B3, dikali 2 min 1, dikali 2 min 4, dikali 2 min 6. 6 ini adalah nilai dari X2. Hasilnya adalah F2 sama dengan 0,462 ditambah 0,104 tambah 0,064. F2 sama dengan 0,63. Jadi perkiraan ln 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga adalah 0,63. Sekian pembahasan materi interpolasi polinomial. Jika ada tutur kata yang keliru, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dari Ramadan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.